Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya teman-teman ya di program Bincang Santai Suara Merdeka di channel kesayangan Anda, Kedu TV Official. Pasti bertanya-tanya saya ada di mana ya kan? Karena biasa kita podcast bisa itu tidak di satu tempat saja. Ini ada tempat yang berbeda lagi ya kan dari pertemuan sebelumnya. Saya sudah berada di studio yang ini vibes-nya anak muda banget ya. Di kampus Untidar. Apa itu Untidar? Universitas Tidar Magelang. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Anita Amalia. Halo. Narasumber kita sore hari ini dosen dari Ilmu Komunikasi Untidar, gitu ya. Dan ini studionya Bu Anita dan teman-teman. Betul ya Bu ya? Betul Mas Asef. Terima kasih nih Bu Anita sudah bergabung dengan kita di Bincang Santai. Siap, ini namanya kasih, Bincang Mas Santai. Jadi kita santai aja ya. Iya, betul, santai. Saya mau menyapa halo rekan-rekan masyarakat Kedu dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih sudah memiliki waktu ya nantinya bisa lihat atau nonton ya podcast ini bersama saya, dosen Ilkom ya dari Universitas Tidar Magelang. Untidar ya di Kota Magelang. Apa kabar Bu Anita? Baik Mas, selalu semangat. Selalu semangat. Betul. Ya, meskipun di sore hari ya. Iya. Saya juga nih ya, semangat ya. Kelihatan semangat ya. anak muda ya. Dari raut mukanya kita kelihatan sumringah sekali. Ini hari Senin ya. Biasanya hari Senin moodnya agak-agak. Betul, bukan I Hate Monday ya, tapi happy ya. Happy Monday. Betul. Bukan happy papi. Iya ini Bu Anita, kita ngomongin komunikasi ya kan. Komunikasi tentu sangat luas. Betul. Tapi saya ingin difokuskan kepada komunikasi yang sekarang lagi rame ini. Tahun politik ya, teman-teman tahu tahun 2024 kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilu ya, event 5 tahunan. Tentunya sudah berseliweran di media sosial, di televisi, di media segala macam tentang caleg lah, ya kan? Betul. Bahkan sampai capres ya. Betul. Mengikuti semua itu Bu Anita ya? Ya, semoga seperti itu Mas. Mengikuti enggak mengikuti. Nah, karena kebetulan kan kami kan bukan praktisi ya. Iya. Tapi kami lebih kepada dosen yang memang mengajarkan anak didik kami, yaitu mahasiswa di program studi ilmu komunikasi, ragam kajian, salah satunya adalah komunikasi politik. Komunikasi politik. Dan itu menjadi tema kita kali ini tentang ilmu komunikasi politik ya. Sebenarnya apa sih komunikasi itu dan komunikasi politik itu? Secara teori lah. Dosen kok ya kudu takon teori ya tak? Jadi kalau kita bicara mengenai komunikasi, ada orang mengatakan bahwasanya everybody needs the communication gitu kan. Setiap hari kita berkomunikasi. Betul. Tapi pada dasarnya ketika kita bicara komunikasi, itu ada elemen-elemen komunikasi di dalamnya. Tentunya siapa yang mengirim pesannya, pesannya seperti apa, melalui apa. Berarti kita ngomongin mengenai mediumnya, mengenai salurannya, channelnya kalau ngomongin mengenai media massa. Kemudian juga penerimanya. Betul. Dan juga konteksnya bagaimana. Itu juga mempengaruhi. Nah, kalau dimaknai apakah komunikasi politik itu, ya kita mengambil pemaknaan dari sana tadi, namun disesuaikan dengan konteks politik. Kalau kita bicara konteks politik, tentunya pesan-pesannya pesan-pesan politik. Tokoh-tokohnya tokoh politik. Nah, berarti kalau kita bicara mengenai komunikasi politik, ya berarti kita bicara mengenai bagaimana kekuasaan dan masyarakat, bagaimana konsep negara dan konstituennya, bagaimana konsep legislasi dengan civil society-nya, terkait kebijakan, terkait policy, kemudian juga terkait pesan-pesan politik yang lainnya yang sekiranya lingkupnya pada pemerintahan dan dunia politik itu kan politik erat sekali dengan kekuasaan ya. Betul Mas. Karena ketika kita bicara komunikasi politik itu masyarakat awam merasa bahwa kalau komunikasi politik ya berarti iklan politik. Padahal kalau kita bicara mengenai komunikasi politik itu kita membaginya menjadi dua ranah. Ada dua. Betul. Jadi ranah yang pertama adalah terkait bagaimana pemerintah dalam arti superstruktur. Ada terkait kebijakan, terkait program pemerintah kepada siapa ya, kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait bakal calon superstruktur ini. Kan mereka kan belum masuk ke pemerintahan. Jadi mereka di sini yang kedua adalah lebih kepada citra. Kalau yang ini lebih kepada sudah jelas terkait kebijakan, program dan lain sebagainya gitu Mas.
Maka dari itu yang tadi ngomongin mengenai 5 tahun sekali, ya ranah yang kedua, karena ngomongin citra, branding kan gitu. Calonnya yang akan nanti mengisi struktur itu. Betul. Nah kalau yang sekarang ini sudah cukup rame ini ya. Padahal ya secara resmi aturan belum saatnya sebenarnya kan, entah itu namanya kampanye, entah pencitraan. Tapi sekarang sudah mulai luar biasa, hampir setiap hari. Kalau kita melihat media sosial, saya nge-scroll itu mesti isinya. Nah kalau mengamati seperti itu, fenomena seperti ini, apakah memang terjadi di tahun ini aja atau tahun sebelumnya? Sebetulnya kalau kita bicara gegap gempita, gegap gempita pemilihan umum itu kita rasakan paling besar memang secara 5 tahun sekali, karena di sana ada pemilihan presiden Republik Indonesia. Nah sebetulnya gegap gempita ini biasanya ramai ketika 1 tahun sebelumnya, dan itu sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Contoh misalkan dari pemilu tahun 2004, kemudian pemilu tahun 2014, 2019 yang sangat ramai sekali itu, sampai ada dikotomi kadrun dan ya begitulah cabang dan kadrun gitu ya Mas ya. Betul. Sampai sekarang tahun 2024. Kenapa begitu ya? Karena konsentrasi politik, tokoh-tokoh politik yang ada di dalamnya juga orang-orangnya hampir sama. Tidak ada orang-orang yang baru. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru sebenarnya. Hanya itu. Hanya beda masuk kolam lebih besar saja. Iya. Betul. Itu pemain-pemain lama ini kan. Betul. Kalau apalagi yang capres ya sekarang ya, itu orang-orang lama ya, barangkali yang masuk bursa ada memang barangkali yang baru itu kan. Karena sebelumnya sebatas kepala daerah itu kan, tapi sekarang betul-betul baru, dan ini otomatis menjadi apa ya, peluang barangkali yang baru ini untuk mencoba itu kan. Kita juga butuh orang baru gitu. Betul. Tidak yang lama, bahkan mungkin yang senior atau tua gitu ya. Betul. Maka dari itu jargon dari Pak Anies Baswedan, kan ngomongin mengenai koalisi perubahan. Berarti ngomongin perubahan kan berarti sesuatu yang sudah lama itu nanti akan menjadi sesuatu hal yang baru. Bisa juga beda. Contohnya misalkan terkait inisiasi IKN ya, Ibu Kota Negara Baru ya. Bisa saja nanti karena ada koalisi perubahan nanti yang menang. Ini misal ya Mas ya. Itu mungkin nanti dibatalkan. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu, karena politik itu sendiri dinamis. Politik itu cair, hari ini kawan, besok jadi lawan, hari ini lawan, besok bisa jadi kawan. Gitu. Ya, berarti mengamati 3 ini ya. Kalau kita ya udah tau lah teman-teman ya, nggak usah ini tertutup gitu ya, ini terbuka aja. Iya, terbuka aja. Kan kita udah terbuka punya setidaknya tiga capres ya. Anies Baswedan sudah dideklarasikan, ya kan. Pak Prabowo dari Partai Gerindra juga sudah. Pokoknya kalau nggak Pak Prabowo nggak, itu kan. PDI juga sudah mendeklarasikan Pak Ganjar yang tentu 3 ini sudah pontang-panting ini kemana-kemana ini. Mengikuti ketiganya kayak gitu kan? Bagaimana kemudian mereka komunikasinya ke masyarakat, calon pemilihnya. Jadi ini cukup menarik sih Mas. Ketika kita bicara mengenai baca pres dari sudut pandang ketiga tokoh politik itu ya. Karena kalau kita mengacu kepada baca pres Pak Prabowo Subianto, itu beliau itu sudah 3 kali ya kalau nggak salah menjadi calon presiden. Ini yang keempat kayaknya. Iya, ini yang keempat sepertinya ya. Dulu disandingkan dengan Bu Mega, kemudian gagal. Kemudian disandingkan lagi, saya lupa saat itu. Apakah Pak Sandiaga Uno, sebelumnya Pak Wiranto kalau nggak salah, atau kalau nggak salah ya Mas ya. Nanti silakan dikoreksi. Kemudian sekarang yang masih menjadi teka-teki. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai tokoh baca pres Pak Prabowo Subianto ini, pemilihnya masih loyalis beliau. Jadi belum ada new voter gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, karena tentunya jargon-jargon politik yang dibangun atau persuasi-persuasi yang dibangun oleh Pak Prabowo terhadap masyarakat adalah terkait make Indonesia great again, Indonesia kuat, Indonesia sukses dan lain sebagainya, yang mana itu selebrasi yang tiap beliau mencalonkan menjadi calon presiden itu selalu yang didengungkan. Ya, jadi setia banget, loyal banget terkait jargon-jargon itu. Sedangkan baca pres yang satunya contohnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo kita tahu bahwa beliau memulai karir bukan dari siapa-siapa. Beliau merupakan anggota legislatif 2 kali, kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah juga 2 kali, kemudian sekarang diminta oleh partai
PDIP Perjuangan untuk menjadi calon presiden. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari Pak Ganjar, secara komunikasi politiknya beliau ini sudah membangun di sosial media tentunya ya, karena dengan teman Ganjar dan segala macamnya. Jadi komunikasi politik yang dibangun itu lebih dekat dengan anak muda dan juga beberapa kali pesan-pesan yang disampaikan juga terkait anak muda, UMKM dan segala macamnya. Nah, ini ada Pak Anies Baswedan. Ini menarik. Kenapa ini menarik? Karena kita juga sebagai masyarakat Indonesia tidak mungkin lupa terkait Pilgub ya saat itu. Pilgub DKI yang sangat menguras tenaga tenaga masyarakat emosi ya, betul sekali. Terkait adanya katanya ini terbrutal ya. Terbrutal. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara riwayat pemilihan umum di Indonesia yang brutal itu recently ya, kita bisa tengok ketika Pilgub Jakarta, kemudian juga Pilpres 2019 antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kemudian Pak Anies Baswedan Pilgub dengan Pak Ahok saat itu. Gitu. Namun kita juga harus mengakui bahwasanya Pak Anies Baswedan ini merupakan great orator. Jadi bagaimana cara beliau mengungkapkan ya visi dan misi, nawacitanya, gagasan kepada masyarakat Indonesia itu dengan kata-kata yang sangat baik, kemudian juga bungkusannya juga sangat baik, sehingga itu sampai kepada masyarakat Indonesia dan menyentuh hati masyarakat Indonesia. Karena kita kalau bicara mengenai kampanye politik tentunya atau komunikasi politik secara general dari seorang tokoh politik itu kita nggak berbicara mengenai soal karya saja, tapi juga soal rasa. Betul, karena belum tentu contoh kayak jalan tol sudah dimanfaatkan, sudah lewat jalan tol, tapi kalau rasanya masih nggak cocok ya seperti itulah. Jadi ada masyarakat yang harus kita melihat dari dua sisi tadi, ada karya dan juga ada rasa. Ada sisi tangible dan juga sisi non tangible itu. Gitu Mas Asep. Tiga-tiganya itu sangat berbeda sekali. Betul. Karakternya sangat berbeda. Jadi kan sasarannya juga mungkin berbeda juga ya. Betul, bisa Padahal jadi. Kan masyarakat Indonesia kan multi ya, dari banyak beragam itu kan. Kalau dari ketiganya ini yang paling menonjol saat ini masih proses masih sangat panjang dari segi komunikasi politik, mungkin dari keaktifan ketiganya mendekati masyarakat itu kira-kira siapakah? Kalau dari pertanyaan itu sebenarnya sangat general sekali ya pertanyaannya. Namun kalau misalkan saya bisa menyatir dari beberapa survei elektabilitas dari ketiga paslon, itu kan Pak Anies Baswedan beberapa waktu terakhir ini kan stagnan di posisi ketiga begitu. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo ini kejar-kejaran ya. Kemarin Pak Ganjar juara di beberapa survei, kemudian sekarang sudah menjadi Pak Prabowo kembali gitu. Nah, terkait bagaimana cara mereka mengkomunikasikan, balik lagi Mas. Jadi ketika kita bicara mengenai orasi politik interpersonal communication itu salah satunya dengan orasi politik. Nah, di orasi politik ini tentunya kita ngomongin mengenai dari Aristoteles, yaitu terkait bagaimana mereka berpidato ya di hadapan masyarakat. Tentunya kalau kita bicara mengenai kajian retoris, itu kita tidak bisa melihat pasangan calon atau tokoh politik hanya dari bagaimana mereka menyampaikan pesan saja atau bagaimana gesturnya. Tapi kalau dilihat dari teori itu, kita ada 3 kategori di dalam kajian tadi ya, public speaking ya, bagaimana menyampaikan orasi dan lain sebagainya. Aristoteles sendiri itu membaginya menjadi 3 Mas. 3 lagi. Yang pertama adalah terkait logos. Logos itu logikanya. Masuk enggak kepada masyarakat tadi, terkait rasa, terkait karya tadi, apakah sesuai enggak logiknya, common sense-nya gitu, didengar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, bisa diterima enggak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ethical-nya, etosnya. Bagaimana sebenarnya kredibilitas dan juga apa yang dimiliki oleh si tokoh politik itu, apakah bisa dipercaya, apakah kejujurannya, seperti itu background-nya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah patos ya. Patos itu merupakan terkait bagaimana orang tersebut bisa meyakinkan. Gitu. Meyakinkan calon pemilihnya untuk dia. Betul. Ini kan ketiganya juga berbeda ketika menyampaikan, barangkali yang dua ada di posisi pemerintahan saat ini ya kan. Pak Prabowo Menteri Pertahanan, Pak Ganjar masih menjadi kepala daerah dan itu orang Banteng juga ya kan. Nah, satunya di luar. Ketika menyampaikan orasi pidato ini saling berseberangan ini. Satunya mendukung pemerintahan saat ini, satunya selalu mengkritik gitu kan. Ini kan apa komunikasi seperti ini memang ya jualannya saat ini, apa enggak kemudian menyampaikan gagasan saja itu loh.
ini loh saya nanti ketika ke depan tuh saya pengen ini. Oke, jadi ketika kita bicara mengenai komunikasi politik itu kita juga bisa melihatnya dari sisi bagaimana seseorang itu diproyeksikan ya, atau dia memposisikan dirinya di depan orang dan ketika di belakang layar. Jadi kalau itu ngomongin mengenai konsep dramaturgi ya, antara muka di depan dan muka di belakang. Tapi sebetulnya balik lagi Mas, ketika kita bicara mengenai bagaimana para tokoh politik itu mengkomunikasikan ideologi mereka, mengkomunikasikan pesan-pesan politik mereka kepada civil society atau masyarakat Indonesia, tentunya sebenarnya mereka juga punya agenda. Maka dari itu, kalau kita bicara mengenai strategi kampanye politik atau strategi komunikasi politik itu tidak melulu terkait orasi, tapi juga ada media massa di sana, seperti Suara Merdeka Network, ya. Kemudian juga ada yang namanya agenda setting di sana. Kemudian juga ada yang namanya kultural di sana dan juga ada yang namanya komunitas di sana, seperti itu Mas. Dan ini banyak juga memanfaatkan sekarang media sosial, betul. Alat sekarang yang mungkin dianggap luar biasa ya, bagi ketiganya ini kan. Betul. Tanpa itu barangkali mereka nggak ada apa-apa mungkin sekarang ya. Tanpa mengecualikan teman-teman media mainstream ya, seperti saya media mainstream kan ya. Tapi sekarang yang paling banyak dipakai media sosial ya. Nah, gini Mas, kalau kita berkaca tahun 2004 deh ya, pemilu 2004 itu sebenarnya strategi komunikasi politik baik itu di tingkatnya legislatif maupun tingkatnya presiden ya itu semuanya masih top down, memanfaatkan satu saluran yaitu saluran media tradisional kayak TV, radio, surat kabar dan segala macamnya. Dan sedangkan sekarang dengan adanya teknologi, kemudian banyak sekali media massa sudah tidak bisa lagi top down. Sekarang sudah vice versa. Begitu. Jadi kalau ditanyakan apakah media tradisional masih dibutuhkan ya masih karena itu menjadi sebuah media atau sebuah hal yang untuk menjaga stabilitas ya dan juga untuk make sure atau memastikan bahwa kebenaran berita dari kanal-kanal sosial media yang tentunya kita tidak bisa handle semuanya seperti itu. Karena kalau kita bicara mengenai sosial media itu kita ngomongin mengenai post-truth era. Post-truth era itu adalah pasca kebenaran, era pasca kebenaran, di mana kebenaran itu sudah tidak menjadi kebenaran lagi karena informasi yang begitu banyak berada di sekitar kita sehingga kita tidak bisa tahu mana informasi yang benar, bahkan justru mungkin kebenaran palsu, seperti itu. Karena contoh kalau dulu saya di zaman saya kalau hari Sabtu atau hari Minggu tontonannya kartun, semuanya nonton kartun, gitu kan. Tapi kalau sekarang antara saya dengan Mas Asef aja, medianya saja juga pasti berbeda tontonannya. Bisa jadi Mas Asef nontonnya Pak Anies Baswedan, semua yang keluar. Saya mungkin nontonnya Pak Prabowo semua yang keluar gitu. Sehingga kita masing-masing individu di dalam era digital dan juga teknologi komunikasi yang sekarang ada, kita menciptakan yang disebut sebagai echo chamber kita masing-masing. Apa itu? Jadi echo chamber itu di mana kita berada di sebuah ruang yang mana seolah-olah kita mencari informasi. Tapi sebenarnya informasi yang kita cari itu merefleksikan apa yang diri kita mau. Gitu. Sehingga informasi-informasi yang tersedia nanti ke depannya itu adalah informasi-informasi yang memang kita suka. Kalau misalkan saya pendukungnya Pak Prabowo, nggak mungkin informasi itu ada tiba-tiba 10 kebaikan atau kesuksesan Ganjar Pranowo atau 10 kesuksesan Pak Anies Baswedan. Semuanya tentang Pak Prabowo dan semua tentang kejelekan baca pres yang lain misalkan seperti itu. Gitu Mas. Tapi media tradisional ini masih tetap masih dibutuhkan dong. Juga karena kan 4 pilar demokrasi. Kita masuk ya di situ. Ya kan juga banyak lah sekarang berseliweran baliho-baliho juga sudah terpampang di mana-mana ya. Tidak hanya baca pres saja tapi juga legislatif ya. Dari tingkat kota, kabupaten, provinsi sampai kemudian RI gitu ya. Nah, kalau yang legislatif ini menurut Bu Anita seperti apa nih Bu Anita? Baik, sebenarnya hampir sama sih Mas dengan calon presiden ya, namun kewilayahannya atau areanya lebih kecil seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana kita mengukur nih strategi apa yang kita pakai nih, baik itu untuk calon legislatif maupun calon presiden, tentu kita akan melihat dulu, survei dulu kita sejauh mana sih kekuatan kita di konstituen kita atau ke wilayah
pilihan kita atau masyarakat yang nanti akan memilih kita. Sehingga strategi komunikasi itu tidak bisa disamakan antara satu calon dengan calon yang lain. Karena kalau konteksnya adalah legislatif, tentunya ada kewilayahan yang memiliki nilai-nilai masyarakat sendiri. Kemudian tingkat pengetahuan masyarakat atau tingkat awareness masyarakat terhadap bakal calon legislatif itu juga pasti berbeda. Sehingga sebelum kita tentukan strategi atau kampanye politik seperti apa yang sesuai dengan konstituennya, tentu kita akan mengadakan survei terhadap masyarakatnya. Sejauh mana sih elektabilitas saya, sejauh mana sih persentasenya saya dikenal, seperti itu. Sehingga jangan sampai ketika kita cuma 3% aja nih di masyarakat kita, tapi strateginya udah melalui sosial media, yang mana di konstituennya malah justru tidak main sosial media. Misal, Mas, gitu. Jadi kita harus yang pertama dulu adalah survei dulu bagaimana karakter masyarakat, karakter pemilih kita, kemudian apakah sesuai nanti dengan visi misi yang kita ciptakan, jargon-jargon yang kita jual nanti kepada masyarakat, baru kemudian kita menentukan caranya apa, mau lewat udara atau lewat jalur darat, canvassing atau pakai sebaran, pakai data analis kan gitu. Tapi kan yang legislatif sekarang kelihatannya belum seramai capres. Betul. Ini apakah masih menyusun strategi, masih survei dulu, atau bingung mulai kapan? Nah, karena ya mungkin sekarang apa ya, semua media ya sekarang topiknya adalah baca pres. Karena yang menjual adalah baca pres. Orang mau ngeklik suatu link berita terkait baca pres karena yang ramai itu gitu. Karena sifatnya dengungannya nasional, sedangkan legislatif kan ya lokal saja, seperti itu. Namun kita juga tentu tidak bisa mengindahkan peran media massa dalam arti media massa tradisional, yang mana ini menjaga aspek-aspek tadi ya, informasi dan juga keutuhan berita atau informasi yang mana masyarakat butuhkan gitu di masing-masing kewilayahan. Contohnya kayak Suara Merdeka Magelang, tentunya mengcovernya justru area Magelang tentunya. Tapi kalau kita ngomongin mengenai komersialisasi, mana yang lebih menguntungkan kan gitu. Nah ini, jadi ini diserahkan lagi kepada media massa sih sebenarnya, gitu Mas. Iya, atau jangan-jangan dompleng nama presiden, capres kan, nunggu dulu baca presnya belum kok, gitu kan. Bisa jadi. Sambil nunggu nanti baru muncul gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Salah satu strategi juga kan. Betul. Dompleng gitu ya. Bisa jadi nanti 3 baca pres rame-rame, ternyata nanti ketika di bulan Oktober ya kalau nggak salah ya pendaftaran Oktober. Itu jangan-jangan jadinya cuma 2. Nah kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Masih sangat dinamis. Sekarang baru muncul 3 itu kan. Betul. Siapa tahu coba 2 atau bahkan 4. Bahkan 4. Nah bisa jadi. Dan menarik juga nih, tidak hanya baca pres tentunya, tapi wakilnya. Baca wapresnya ini. Ini masih disimpan atau masih pada bingung mencari, kan? Betul. Tapi seberapa penting ini pendampingnya ini?